Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di Live Obras Edu. Obrolan seru, obrolan santai beredukasi. Yang berjudul Dari Desa, Impossible or Possible. Bagaimana nih kabar para sobat kreatif pada malam hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Saya Nia Ridian Putri sebagai host akan menemani kalian selama 1,5 jam ke depan. Pada live Obras Edu kali ini, saya nggak sendirian, saya ditemani oleh salah satu narasumber spesial, yaitu Kak Dona Ekawati. Beliau merupakan seorang fasilitator dari Kementerian Kepariwisataan. Beliau juga merupakan seorang dosen, trainer, sekaligus praktisi. Oke, kita tunggu Kak Dona untuk join live ini. Oke, Kak Dona. Kita masih nunggu ya, sobat kreatif. Nunggu Kak Dona untuk terima. Undangan live ini. Halo Kak Dona. Seperti Kak Dona jaringannya kurang bagus ya. Jadi mohon ditunggu sebentar ya kawan-kawan. Bisa ngebalik. Oke. Oke. Halo Kak Dona. Halo. Sebentar. Malam. Selamat malam. Sudah oke nih. Udah selamat malam Kak. Iya. Suaraku kedengeran? Suaraku udah jelas. Kedengeran suarakannya sudah kedengeran. Bentar, aku benerin ini dulu. Kak Dona apa kabar? Baik Kania. Sebentar ya, aku pasang headset dulu ya. Aku balik nih. Iya. Oke. Sebelum kita mulai Kak, boleh Kakak sapa-sapa dulu sobat kreatif ini yang ada di sini. Oke. Boleh. Halo sobat kreatif. Kreatin semua, apa kabar? Senang bisa jumpa dengan kalian. Oke. Makasih ya Kak udah mau ikut join di live Pondok Krepin ini. Sama-sama Kania sudah mengajak saya untuk bisa join di acara kamu nih. Ya. Karena kan judul dari pembahasan kali ini itu dari desa, impossible or possible. Aku mau nanya nih Kak,
gimana sih cerita Hmm, Kak Dona bisa ikut serta dalam program pembangunan desa-desa terpencil di Indonesia? gitu ya. Mau tahu atau mau tahu banget nih, kan ya? Mau tahu dong Kak? Oke. Sebenarnya program untuk ke desa-desa terpencil ini kan sudah lama banget ya. Gitu. Dulu mungkin program desa itu hanya dari Kemendes gitu ya, dari desa. Tapi dengan seiringnya kebutuhan dari para wisatawan yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri nih, yang mereka pengen tahu gitu ya, tadi tahu banget kita pengen tahu Indonesia gitu, berdasarkan catatan nenek moyang mereka nih. Gitu ya. Jadi mereka tuh sebenarnya gini, mereka datang dulu ke Indonesia karena punya catatan dari nenek moyang. Ya lain mah kita, sekarang kita pakai gadget ya, nenek moyang dulu kan pakai tulisan. Mereka datang. Nah, Indonesia ini berusaha untuk bisa apa namanya memenuhi permintaan mereka. Dan yang namanya desa-desa terpencil itu kan jauh banget tuh ya dari pelosok itu untuk bisa ikut gitu kalau nggak kitanya yang aktif gitu. Nah, di sini bersyukur banget dari Kementerian Pariwisata tuh ya, kebetulan saya banyak banget terlibat dan dilibatkan. Bangga sih menjadi anak didiknya gitu ya. Masuk ke desa-desa untuk mencari apa kan ya? Mencari sesuatu gitu kan ya. Nah, itu kenapa dari yang desa-desa terpencil inilah yang sangat diperhatikan supaya apa? Kalau dulu dibilang Indonesia terbelakang enggak loh. Jadi kita angkat mereka. Diam-diam nih, pemerintah punya kacamata sendiri nih kan ya. Hmm, Ternyata desa yang dibilang orang terpencil, dibilang kayaknya nggak masuk hitungan gitu ya. Kayaknya nggak mungkin lah AIWO gitu ya alasannya. Tapi ternyata nih situlah kekayaannya. Gitu kan ya. Ada berlian kan ya di situ. oh ada berlian Kak. Kira-kira berliannya Iya, itu kayak gimana sih Kak? Berupa apa gitu? berliannya. Heeh. Itu berliannya itu susah diungkapkan kan ya. Jadi dia tuh dibilang berbentuk tetapi tidak berbentuk, dibilang tidak berbentuk tapi berbentuk tuh kan ya. Hmm, Kalau ibarat berlian mungkin udah 20 ekrak ya Kania ya. Tahu ya, 20 ekrak. 10 ekrak aja kaca udah pecah gitu kan ya. Apalagi 20 ekrak ya udah ketahuan gitu. iya. Itu kenapa desa-desa terpencil itu harus diangkat. Berlian yang tersembunyi kan ya. Hmm, oke. Aku mau nanya lagi nih Kak Dona. Kira-kira di Boleh. desa itu Kak Dona tuh tinggal di mana ya kalau tiap ke desa-desa itu? Tinggal di hotel Aku kah atau tinggalnya. di rumah warga setempat? Jujur ya kan ya, walaupun aku dikasih hotel ya, hotel itu sangat jauh kan ya. Oh, Dari perjalanannya itu ya udah ekstrim banget, udah amazing banget. Jadi ada amazing, ada ekstrim, sama-sama ya, gitu. Tetapi aku lebih merasakan sesuatu yang excellent saat itu tinggal di rumah penduduk desa. Kenapa kan ya? Aku bisa tinggal di sana, bangun tidur gitu ya. Uh, Biasanya kalau normal nih, kayak di sini nih kan ya, bangun tidur, buka laptop gitu ya. Kalau di sana enggak, bangun tidur, cium masakan, enak kan? enak lah itu. Gitu ya, iya begitu buka tirai di sana tuh kalau dibilang jendela kan ya, nggak semuanya itu punya jendela. Jendela utuh nggak ada ya, gitu. Ada yang masih dalam bentuk kusen gitu ya, nanti ditutupin korden supaya nggak nyamuk gitu ya. Mereka berusaha memberikan kenyamanan buat tamu-tamu yang datang gitu ya. Uh, Pokoknya ditutupin gimana caranya tamu di sana bisa nyaman. Beda sama yang ada di desa di kota lain ya gitu. Dan begitu dibuka, coba saya bangun tidur gitu saya udah mencoba aroma. Terus udah gitu ramai di dapur, belum lagi apa namanya aroma asap, belum pernah kan ngerasain aroma asap dari kompor kayu gitu ya, dari apa tungku kayu gitu ya, jadi sana masih khas banget. Seru ya Kak Dona ya? Wah seru banget, belum lagi ntar kalau ada acara makan malam bersama gitu ya, gitu yang justru kalau lagi makan malam bersama kan mereka yang malu nih katanya, ayo Kak Dona duluan gitu kan ya, biasa ya gitu. Tapi kalau saya ganti, udah ibu duluan gitu kan, yakin nih saya duluan, begitu saya ngambil makan, soalnya apa, saya tuh kalau ngambil makan tuh kayak nasi kucing gitu ya, bareng kucing bisa sama nasinya ya ukurannya ya. Jadi udah ibu duluan gitu kan,
Yaudah, akhirnya saya ambil inisiatif dong. Udah bapak-bapak duluan aja ya, gitu. Gitu bapak yang ambil kan biasa banyak gitu ya. Udah, jatuh ke wanita. Saya nih, begitu saya ngambil, ya ampun, udah nah itu makan atau makan, ini ngincipin pak. Gitu ya. Jadi memang seru banget gitu. Jadi saya juga belajar dari cara mereka makan kan ya. Bayangin ya, saya baru pertama waktu itu jujur di antara sebanyak desa mungkin ya, saya baru bertemu dengan penduduk makan itu saya nggak bisa kebayang. Saya sendiri kalau nyendokin pasti tumpah. Tapi dengan porsi seperti ini nih teman-teman ya, sobat ya, porsinya segini kebayang nggak ini porsi piring. Terus itu sayur, itu ditambah sayur bisa segini. Kebayang atau gimana nyendok ya? Itu mereka nggak tumpah loh. Tapi Kak Duna tetap makan sedikit kan dengan porsi kucing itu. Aku makan sedikit nasinya kan ya. Lauknya yang nggak kuat. Enak-enak ya Kak Dona kalau masakan orang-orang yang ada di desa. Masih alami banget. Jadi kayak misalnya aku pernah makan gurita. Gurita itu ada seorang bapak gitu ya. Dia bilang ini, Kak Dona mau nyobain nggak? Dia panggil saya ibu kalau nggak salah. Bu Dona mau nyobain nggak gurita? Hah? Gurita gitu. Yang kalau saya sih baby gurita udah pernah makan ya gitu. Tapi kalau gurita aja tuh belum pernah memang. Oke, saya mau tahu gimana sih cara masaknya gitu kan. Justru mereka tuh pengennya cara masak kita gitu. Udah namanya diapain? Loh, saya pengen tahu bumbu hasilnya apa gitu. Akhirnya mereka bikin dua. Saya dibikinin satu bumbu gurita pedes. Nah, yang satunya lagi, yang bumbu hitam, dibilangnya bumbu rica babi bilangnya ya. Bukan daging babi ya. Ya, jadi memang bumbu rica ini biasa dipakai untuk mereka ada upacara adat babi gitu. Oke, tenang aja di sana halal ya, karena saya sendiri juga tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan seperti itu ya, gitu ya. Jujur ya, saya seorang Kristen tapi tidak mengkonsumsi babi, bingung kan? Ya, oke. Saya tinggal di salah satu warga, kiri kanannya adalah peternak babi. Jujur saya aku mau cari yang lain bisa enggak gitu. Bukan karena dengkurannya atau apanya enggak gitu, karena memang saya sendiri kan di situ harus mencari rumah yang safety nanti untuk para tamu-tamu kita ya. Akhirnya saya dikasih rumah penduduk yang ada pelletnya. Dibilangnya tuh rumah pellet, jadi rumah si pemelihara ikan gitu ya. Dia hanya memelihara ikan, makanya dibilang rumah pellet gitu. Terus di rumah ini kan masakin gurita tadi tuh ya. Guritanya ternyata mereka masakannya ampun-ampun itu super kali, mungkin masakan Korea pedes banget, asli beneran. Tapi rasanya ya, enak banget kan itu. Rasanya itu masih khas banget. Mereka nggak pakai bumbu, nggak terlalu banyak, sangat sederhana sekali gitu. Jadi saya menikmati banget. Bahkan mereka bakar di belakang ada villa yang datang untuk khusus tamu VIP. Kebetulan waktu itu ada tamu VIP datang. Nah kita tuh bakar di sana dan itu caranya sangat sederhana sekali gitu. Dan rasanya masih manis banget, manis laut. Enak banget. Belum lagi saya pernah makan kerang hidup, ya kerang hidup di tengah laut gitu kan. Nah si bapak ini juga bilang, si bapak nelayan bilang gini, ini kerang bu. Oh ya kerang gitu kan. Diketok sama dia makan. Saya bilang gitu, baunya kayaknya enak banget tuh. Akhirnya saya diambilin satu. Saya coba satu ya, saya bilang gitu. Begitu saya cium, tuh masih ada aroma gurihnya, terus rasanya tuh luar biasa kan ya. Itu melebihi segalanya. Saya tuh makan sambil bilang gitu, aduh ini saya kalau nggak inget di laut orang gitu ya, pasti saya nggak bisa apa, saya mungkin lebih tinggal di laut dulu sampai puas kali ya gitu ya. Tapi benar ini asli banget. Makanya saya bilang itu daerah yang nggak diduga loh, yang dianggap daerahnya mati gitu. Saya ke sana, wah ini bisa dihidupkan lagi gitu ya. Gitu kan ya. Makanya saya senang banget ya kalau ada di daerah-daerah. Daerah terpencil itu banyak banget potensi-potensi yang benar-benar bisa majuin daerah itu ya sebenarnya Kak ya. Bener, dari dia punya aja udah luar biasa ya kan ya. Gitu. Belum lagi yang namanya pohon kelapa gitu ya. Mungkin buat dia ini kelapa biasa, ibu ini kelapa biasa, dia bilang gitu kan. Oke, satu pengalaman aku di satu daerah lagi nih kan ya. Saya bilang saya mau kelapa muda. Dia bilang sama dia kelapa muda. Di sana kalau manjat jago kan ya, paling jago manjat. Nah, begitu manjat, turun dia buka tuh kelapa. Dan waktu itu tahu nggak, saya dikasih tahu caranya minum kan ya. Aduh, itu amazing banget ya. Ya, makanya saya bilang ini si Tarzan kota. Jadi itu kita minum itu nggak pakai gelas,
ya, teman-teman ya, sahabat semua ya, nggak pakai gelas, dia buka atasnya, jadi kita minum ngokok begini. Nggak pakai sedotan, Kak Dona? Nggak ada sedotan kan, itu jauh banget. Jadi mereka pun kalau mau ke sekolah itu mesti jalan dulu berapa kilo gitu, terus mereka nunggu angkot waktu itu ya, bukan angkot. Jadi mobil lewat kayak angkutan, mereka bilangnya itu angkutan gitu ya, tapi bukan angkot kayak yang pada umumnya sahabat-sahabat lihat, enggak. Bener-bener mobil kayak pickup gitu lewat gitu, bahkan kayak apa Mitsubishi gitulah modelnya. Berarti Jadi memang jauh. Berarti untuk pendidikan sendiri di desa itu masih jauh ya, Kak? Apa namanya sekolahnya dari Juga sih, kalau untuk pendidikan memang mereka harus jalannya aja agak jauh. Pemerintah sudah cukup merata sih kalau soal pendidikan sebenarnya ya. Tinggal mereka mau apa enggak gitu. Karena ada juga satu desa juga yang desanya sebenarnya di daerahnya banyak banget wisatawan yang udah ke sana gitu. Tapi tanpa sadar mereka itu dari hari Senin sampai Jumat nggak ada yang sekolah. bisa gitu. Gitu ya. Ya, buat mereka Senin sampai Jumat adalah waktunya pengajian. Mohon maaf ya, ini benar-benar real gitu ya. Akhirnya kebetulan saya juga mengajar paket C gitu ya, paket C. Ada paket ABC sih kita. Dia akhirnya masuk di kelas kita di ABC ini dia masuk. Karena apa? Karena paket ABC kita itu kan sampai hanya di hari Sabtu Minggu ya. Akhirnya mereka sekolah di situ. Gitu. Dan ini memang sesuatu yang luar biasa ya kan ya. Gitu. Mereka masih apa namanya? Kalau soal pendidikan semuanya rata lah kan ya. Jadi no problem gitu ya. Cuma memang jarak inilah. Iya, jaraknya yang jadi masalah itu jarak. Betul. Aksesnya ini butuh perhatian khusus sebenarnya. Tapi sekarang kayaknya sih namanya sepeda motor udah mulai masuk gitu, dan lumayan loh waktu saya ngobrol sama mereka gitu ya. Nggak sengaja saya memang didatengin sama anak-anak sekolah, kata mereka bilang gini, Kak, kita diajarin dong resep baru dari masakan, dia bilang gitu. Dia pengen belajar banget makan ya. Jadi kita tuh ngobrol di pantai, maghrib, pasirnya enak banget gitu ya, batunya juga enak buat tidur-tiduran, buat duduk enak banget. Di situ mereka sambil ngobrol. Malamnya mereka datang jauh-jauh. Rumah kamu sama di mana? Saya ada di dusun A. Dusun A itu jaraknya tuh kalau naik motor naik ke atas sekitar 10-15 menit lah gitu. Ya gitu ya kalau naik motor. Tapi kan nggak semuanya naik motor. Ada yang jalan. Mereka tuh jalannya cepet tuh, nggak kayak kita loh kan. Beda ya. Saya kalau disuruh itu jalan mungkin kalah ya, benar-benar kalah. Gitu.